Baik, Pak. Kalau jurnal boleh, terus sebagai penguat tambahan gitu misalnya. Karena biasanya jurnal juga kan mengutip buku, bukan? Iya, Bapak. Biasanya tuh kalau jurnal menuliskan tentang konsepnya, pengertiannya, Mmm, komponennya, apapun gitu, iya, biasanya dia mengutip dari pendapat ahli di buku. ahli. Biasanya jurnal kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau gitu penulisannya sebetulnya bukan jurnalnya. Jadi dari ahli yang dikutip, Di dalam jurnal. jurnalnya dulu disebut, baru sumbernya dari jurnal itu gitu. Iya, Pak, paham. Itu yang pertama, pahami nggak? Paham, Ya. Bapak. Paham, Bapak. Yang kedua, kalau mengutip banyak, ini misalnya 2 nih kayak gini nih, Iya, Pak. ada dari sini, ada dari itu gitu kan. Iya, Nah, tetapi ternyata yang dipakai kita cuma salah satu. satu. Nah, itu diberikan alasannya. Mmm, Kenapa cuma itu? Kenapa yang ini enggak gitu loh. iya, Pak, paham. Hmm. Kalau ngambil dua-duanya, biasanya juga kasih alasannya kenapa. Kalau diambil sebagian-sebagian gitu kan, Mhm, bagian dari Nisrina, sebagian lagi dari Mudasir. Mesir, itu juga diberi penjelasan kenapa setengah-setengah. Jadi intinya kita harus memberi alasan kenapa memilih indikator itu gitu. Ngerti nggak? Paham, Bapak. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bab kedua ya, bab 2 apa ya? Tentang apa tuh? Bab 2 tuh tentang apa sih? Tentang mana sih itunya, Pira, proposalnya tadi saya kirim nggak ya? Eee, Proposalnya Pira, ini nih yang tadi saya kirim nih kan, ini terakhir ya, betul ya? ada lagi sih, Pak, setelah di ini. Ya, coba aja yang proposal terakhir Pira kirim. Sudah, Supaya Bapak. ngomongnya jangan jangan yang lama diomongnya, apain Oh kan? iya, heeh, sudah saya kirim kepada Bapak. Sebentar. Ya, buka dulu ya. Baik, Pak. Peningkatan kualitas ya ini ya kan. Oke, nanti kita bahas judulnya dulu ya. Baik, Pak. Oke, yang penting judulnya nanti deh. Kita bahas ini dulu aja. Bab berapa tadi saya bilang? Bab 2 ya? Bab 2, Pak. Bab 2 itu halaman berapa ya? Bab 2 di sini halaman 7, Bapak. Nah, begini. Makanya tadi kan saya tanya variabelnya Pira. Mhm, Jadi di bab 2 ini 2 variabel itu aja. Paham nggak? paham, Bapak. Variabel apa? Mmm, Kualitas pembelajaran Terus dan yang kedua? evaluasi formatif. Jadi itu urutannya, pertama kualitas pembelajaran, jangan lupa kualitas pembelajaran. Sejarah. Nah gitu, jangan dilupa itu. Kualitas pembelajaran sejarah. Nah itu ada 2 itu aja, 2 kualitas pembelajaran sejarah sama tadi apa?
Evaluasi formatif. Kok evaluasi formatif sih? Variabelnya. Desain evaluasi. Oh, desain evaluasi ya? Judulnya coba judulnya apa? Peningkatan kualitas pembelajaran sejarah melalui desain evaluasi formatif berbasis gamifikasi. Waduh. Melalui desain evaluasi formatif. Jadi desain evaluasi formatif gitu ya? Iya, Bapak. Berbasis gamifikasi. Iya, Bapak. Nah, itu yang kedua. Jadi ada dua itu. Nah, nanti kayak yang lihat di bab 2 Vira kan enggak gitu ya kayaknya ya. Di bab 2 saya di bab 2 saya emang belum ada kualitas pembelajaran sejarahnya. Udah Ya itu ada Pak kualitas apa? pembelajaran sejarahnya, tapi mungkin belum rinci seperti yang Bapak arahkan tadi. Bukan soal rinci. Bukan soal rinci nih. Ini kan ada di bagian B nih ya. Iya, Bapak. Nah, bagian A itu apaan? Oh iya, Pak. Ngerti nggak maksudnya? Itu bagian A itu masuk ke bagian B, C-nya apa C-nya ini? Nah, atau masuk ke bagian C. Masuk ke bagian B. Ya, nanti Pira pikirin lagi ya. Lihat, Baik, baca-baca Pak. lagi ya. Baik, Pak. Jadi intinya A itu nggak perlu, dia kalau mau dimasukkan ke bagian yang B, gitu kan? Iya, Pak. Nah, yang B jadi, Yang A. ya A sekarang. Jadi nggak ada C itu, cuma AB doang, Baik, betul? baik, Pak. Nah, kemudian yang C kan jadi B nih. Iya, Pak. Desain evaluasi apa tuh? Desain evaluasi formatif. Nah kan kurang tuh. Nggak sesuai dengan judul. Apa tadi judulnya? Desain evaluasi formatif berbasis gamifikasi. Nah itu, di dalamnya ada itu. Ada menjelaskan tentang desain evaluasi formatif gitu. Kemudian nanti ada penjelasan tentang gamifikasi ya. Iya, Bapak. Nah, baru digabungkan Iya, Pak. dimaksud dengan desain evaluasi formatif berbentuk gamifikasi itu apa sih jadinya gitu loh. Iya, Pak. Nah, jadi ada enggak itu? Desain evaluasi formatif dapat dipahami sebagai rancangan sistematis penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan memantau perkembangan belajar peserta didik secara berkelanjutan. Iya, Pak. Jadi saya lagi baca yang terakhir nih, Pira. Iya, Pak. Dalam desain evaluasi formatif, guru merancang sejak awal tujuan evaluasi, aspek yang dinilai, teknik dan instrumen penilaian, waktu pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Dengan demikian, evaluasi formatif menjadi penting. Desain pembelajaran memiliki peran penting, bla 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 bla. Nah, gamifikasinya mana nih? Di poin E, Pak. Di poin E. C. Poin E itu mana ya? Poin E itu mana, Pira? Di halaman 14, Bapak. Desain pembantu dalam pembantu. Ini terlalu banyak apa namanya? Terlalu banyak konsep gitu kan? Iya, Pak. Ada di desain evaluasi formatif dalam pembelajaran secara
Padahal judulnya apa tadi? Judulnya Desain peningkatan evaluasi kualitas pembelajaran, desain evaluasi formatif berbasis gamifikasi. gamifikasi kan, gitu kan? Iya, Pak. Jadi terlalu bertele-tele dalam pengertian itunya, Pak. uraiannya. Iya, Pak, paham. Intinya cuma 2 kan. Iya, Pak. Bagian yang kedua yang desain evaluasi formatif gamifikasi itu ada 2 tuh. Ada desainnya sendiri, ada gamifikasi. Nah, nanti dikan satu tuh, sehingga kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya jadi? Yang dimaksud dengan desain evaluasi formatif berbasis gamifikasi apa tuh? Artinya jadi? Bagian terakhir ini saya baca nih sebelum ya, sebelum penilaian relevan, coba deh, kamu baca deh. Sebelum penelitian. Saya ngeliat, nah akhirnya aja nih, ada nggak? Ternyata tulisannya begitu. Di bagian terakhir kalimat itu sebelum sebelum penelitian relevan. Lalu tahapan tersebut evaluasi formatif berbasis GameKit. Nah, di sini GameKit lagi. Jadi ada 2 konsep, gamifikasi dan GameKit. Iya, padahal itu udah pernah kita omongin kan? Iya, Pak. Sementara ini bedanya apa sih itu? Antara gamifikasi dan kalau gamifikasi itu tuh lebih ke elemen-elemen atau desain permainannya, Pak. Sedangkan GameKit itu platformnya, platform pembelajaran. Iya, jadi mau berbasis kemana? Jadi yang benar berbasis kemana? Mana yang jadi bagian? Gamifikasi apa GameKit? GameKit, Pak. Jadi gamifikasi itu di dalamnya ada GameKit, gitu kan? Iya, Bapak. Kayak begitu ngomongnya, yang jelas. Jadi kembali lagi, mengakhirnya itu menjelaskan tentang apa? GameKit. Apa GameKit? Gamifikasi yang di dalamnya terdapat GameKit. Ya, bukan itu yang terakhir. Apa tadi? Sesuai dengan judul, dengan variabel. Desain evaluasi formatif berbasis gamifikasi. Apa itu coba? Coba Vira urain coba, apa tuh yang dimaksud dengan itu? Nah, belum jelas kan? Belum, Bapak. Iya, makanya jadi judulnya 2 aja. Ngerucutnya ke situ. Maupun di dalamnya ada gamifikasi, ada GameKit, apalah pokoknya gitu. Nah, ujungnya di situ. Jadi orang ngerti, oh berarti ini begini yang mau dikerjakan. Itu yang kedua ya. Iya, Bapak. Saya lagi ngeliat ke bawahnya nih, kan penelitian relevan nih. Nah, kan judulnya itu berbeda tuh yang pertama ya. Yang penelitian Adi Surya ya. Iya, Pak. Ada berapa tuh selain Adi Surya? Ada 3. Oh, ini terputus ya? Iya, belum salah edit halamannya. Yang pertama tuh ada Adi Surya, kemudian yang kedua ada Ardi Yuwono, kemudian yang ketiga oleh Tresna Hamidah. Siapa? Tresna Hamidah. Nah, kalau yang Tresna Hamidah kan ngomongin gamifikasi tuh. Iya, Pak.
Enggak, Pak, ya kan? ngomongin pembelajaran berbasis gamifikasi, pemanfaatan platform GameKit untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya iya, artinya itu agak sedikit relevan sama penelitiannya Pira gitu loh maksudnya. Iya, Pak. Negaranya kan dirubah jadi kemampuan apa? Kualitas pembelajaran sejarah. Gitu, kualitas. Jadi kan agak berbeda kan sama dia jadinya kan. Iya, Pak, iya, Pak. Berbeda. Iya, Pak. Kalau ini lihat aja nih, dia aja kalau nulis nih, ini kan kayaknya PTK juga dia ya. Siapa namanya nih? Terus Resna ini ya. iya, iya, Pak. Pakai PTK bukan? Iya PTK kan? Iya, pakai PTK. Nah, tujuan hasil belajar lebih spesifik, ngerti kan? Iya, Pak, paham. Nah, tapi karena kita diminta sama Pak Sugeng begitu ya, coba aja kita turutin gitu loh, mengerti nggak? Paham, Bapak. Tapi kalau mau kasarnya saya mau bilang begini, mungkin Pak Sugeng kan tidak terlalu memahami PTK, gitu aja intinya. Iya, Pak. Nah, tapi kita maklumin, akhirnya kita ikutin dia. Tapi ikutin dia juga harus punya landasan kan? Iya, Bapak, benar. Nah, oleh karena itu kita lihat nih yang namanya tadi apa? Apa tadi? Kemampuan apa? Kualitas pembelajaran sejarah. Pembelajaran itu apa? Iya, Pak. Dari situ kita banyak komponennya kan? Iya, Bapak. Nah, ujung-ujungnya apa? Menggunakan Dari GameKit. enggak kan banyak Iya, nih. iya. Oh, Kita hasil di belajar. kualitas apa? Ujung-ujungnya di dalamnya cuma Hasil belajar. sama Desain. yang Pira teliti. Ada. Kan ada juga tadi Pira bilang kan, Iya, Pak. ada hasil belajar, Ada ada aktivitas siswa. kegiatan siswa kan gitu Iya, kan? Pak. Iya, Bapak. Kan cuma 2 akhirnya judulnya. Dari berapa tuh? Kalau Iya, yang iya. saya baca tadi kan 7. Iya, Pak. Dari siapa tuh? Asrini ya? Iya, Pak. Benar nggak 7? Betul, Bapak. Apa aja coba? Ada Metode pembelajaran. Nggak 7, Pak. 5 Kamu iya aja kan? 5, Bapak. Ada Gimana? Ada apa? perilaku pembelajaran atau cara guru mengajar. Ada metode pembelajaran yang asli ini loh. Mmm, Yang aslinya ada berapa tadi? ada Satu perilaku perilaku pembelajaran. lingkungan pendidik, iya, ada perilaku dan Dua, dampak belajar peserta didik, hasil belajar, tiga, has empat, iklim pembelajaran, materi lima, pembelajaran materi pembelajaran, dan kualitas media pembelajaran. dan 6. Ujung-ujungnya diambilnya. Hasil sama aktivitas. Nah, itu makanya ini yang ketiga yang kita mau bicarakan ya. Iya, Bapak. Yang satu tadi apa, Pira? Ya, Tadi kita ngomongin satu. yang satu mengenai, indikator pembelajaran tentang, definisinya, kemudian, harus diberi alasan kenapa kalau kita, mengambil definisi yang satu atau harus ada alasan gitu intinya kenapa kita mengambil Betul, yang definisi kedua. tersebut. Kemudian, mengenai judul tadi ada tentang, fokus kita ada 2, ada di kualitas pembelajaran sejarah dan desain evaluasi formatif berbasis gamifikasi. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga. Yang udah bicarakan kan? Iya, Pak. Nah, saya pengen tahu nih, Pira ngambilnya berarti yang punyanya Asrini kan? Iya, Bapak. Saya tanya nih, kan indikatornya tadi ada berapa? 6 ya? 6, Bapak.
Nomor 1 apa? Nomor 1, perilaku pembelajaran pendidik. Kedua, Ada nggak itu? Bentar, oh, satu-satu. iya, Ada nggak tuh pada waktu Vira melaksanakan PTK? Ada nggak? ada di observasi aktivitas guru. Pasti ada kan? Iya, Nah, yang kedua apa tadi? eh, Perilaku dan dan dampak belajar peserta didik. ada nggak tuh di Enggak, Vira? enggak ada sih Pak, enggak mengamatin perilaku sama dampak soalnya. Ya harusnya mengamati kan? Oh, dampaknya. Pasti ada. Iya. Oke. Maksud saya gini. Maksud saya nih yang 6 ini nih, Iya Pak. Vira baca dulu maksud si siapa nih? Asrini. Si Asri ini apa sebetulnya nih kalau dicontohkan di jurnalnya dia kan ini kan? Iya Pak. Nah, kan bisa pelajar ya sama Vira tuh. Iya Pak, Oh, betul. yang nomor 1 tuh ini, yang nomor 2 tuh begini, nomor 3 tuh gini, sampai dengan nomor 6 tuh begini gitu kan? Iya Pak. Kok saya yakinnya ada semua kok sebetulnya. Betul nggak ya? Ya namanya kualitas pembelajaran kan secara umum sama dimanapun kan? Iya Pak. Mau pelajaran apa juga kan? Iya Bapak. Contoh nih yang ketiga apa tuh? Udah pasti itu kan? Iya, hasil belajar. Keempat, iklim pembelajaran ada. Eh, ada. 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 Iya. Materi pelajaran Ada juga Pak. kualitas materi pembelajaran Ada. nah iya. Artinya semua itu ada. Cuma maksudnya gini. Ini kalau mau ngikutin Pak Sugeng ya. Iya Bapak. Jadi Vira baca betul tuh. Atau baca-baca yang lain referensinya. Apa sih yang dimaksud sama mereka itu yang 6 itu? Iya Pak. Masing-masingnya itu apa? Kalau di dia apa? Nah kalau di kita apa gitu, ngerti nggak bisa? Paham Bapak. Jangan sampai kita nanti jadi problem lagi, ngerti nggak maksudnya? Iya Bapak. Mau dia tuh kualitas apa tadi? Pembelajaran sejarah. Yang 6 itu, nggak taunya kita cuma punya 2 atau 3. Masalah lagi, ngerti nggak? Iya Bapak, paham. Nggak bisa habis masalahnya. udah diusahakan, terpaksa diikutin, tapi tetap juga nggak memenuhi kemauannya gitu kan? Iya Bapak. Yang lebih penting lagi sebetulnya kan pembelajaran sejarah yang dimauin itu yang bagaimana kan oleh Pak Sugeng kan? Iya Bapak. Yang bagaimana coba yang selama ini pernah pahami? Dari yang saya pahami yang detail gitu, apa yang ingin ditingkatkan gitu. Apa kata Pak Sugeng tuh maunya yang bagaimana? Pembelajarannya yang bagaimana? Yang ditingkat tuh? Sesuai dengan yang dia tulis itu kira. Ada yang ngasih catatan tulisan kan? Iya Bapak, sebentar saya buka dulu. Coba deh. Maksud saya itu diperhatikan juga. Jangan sampai udah usaha ini udah nggak 6-2 dimasalahin, nanti udah itu nggak juga cocok juga dengan maunya dia yang itu gitu, ngerti nggak? Iya paham Bapak. Coba deh yang itu apa? Pembelajaran atau soal yang bagaimana? Kan waktu itu kan udah bilang, udah itu jalan keluarnya coba yang host gitu kan waktu itu begitu kan, Pera? Iya Bapak. Nah kalau yang kita bicarakan ini semua, yang kita mau turuti dari apa yang diminta oleh Pak Sugeng itu sebetulnya itu semua yang nanti harus dijelaskan di bab 2 itu tadi, ngerti nggak? Iya paham Pak. Jadi bagian kualitasnya yang mana? Bukan kualitas sekedar hanya yang dimau oleh rujukan kita kan misalnya Asri ini ya. Kata dia begini kualitas pembelajaran itu, indikatornya ini. Persoalannya dia bukan pelajaran sejarah kan? Iya Pak.
Nah, kita harus menghubungkan dengan pelajaran sejarah. Bagian yang ini bagaimana, bagian yang ini bagaimana. Nah, itu yang dimauin Pak Sugeng. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bapak. Ya, mudah-mudahan ya bisa ya. Apalagi terus sebenarnya yang mau diomongin ini? Oh iya, berarti ini lanjut ke siklus 3 ya, Bapak? Iya, mau nggak mau. Karena apa tadi? Sementara begini. Ini biar kamu tahu dulu ya. Iya, Pak. Jalan keluar yang terbaik pastinya harus siklus 3. ketiga. Artinya sampai apa? Sampai sesuai dengan kriteria Target sayang. target. Nah, target. Kenapa begitu? Kamu masih jauh banget itu hasilnya kan? Iya, Pak. Dari 75 baru Dari 50% ke dari 75. 75 dong Oh, ngomongnya. Dari 75 targetnya kan itu dulu yang oh diomongin iya. dari 75. Nah, Mhm. baru tercapai. Sekitar 50%. Nah, begitu kan masih jauh itu. Masih 2/3 perjalanan istilahnya ya. Iya, Bapak. Nah, atas dasar alasan itu, maka mau tidak mau nih harus melakukan siklus Ketiga. ketiga atau berikutnya, gitu Mmm, intinya, iya, Pak. supaya dia mencapai target. Iya. Nah, tapi ini mau didengerin aja, nggak usah dipikirin ya. Iya, Pak. Tapi kalau skripsi itu kan ada terbatas waktu ya. Iya, Pak. Nah, misalnya yang kamu sampaikan apa tadi ya? Dia berapa kali lagi pertemuan tuh efektif belajarnya? Sebenarnya minggu depannya udah UAS, Pak. Tapi kalau Nah, mhm, terus gimana? tapi Pak, bagaimana ya, Pak, kalau memang harus banget kayak gitu ya, mau nggak mau setelah mereka UAS sih, Pak, saya minta waktu mereka gitu. Nah, itu pun sebetulnya nanti jadi catatan nih. Ini catatannya begini, maksudnya. Kan PTK itu tidak boleh di luar pembelajaran yang sebetulnya, betul nggak? Iya betul, Bapak. Nah, ini terpaksa gitu loh. Iya, Pak. Terpaksa dilakukan untuk mencapai, Target. maksud saya, itu bisa dimasukkan ke dalam. Kayak tadi loh, Iya, kayak heeh. orang itu tadi loh. Iya, keterbatasan. Keterbatasan. Kita usahakan, Mhm. tapi itu namanya diusahakan artinya itu merupakan udah keterbatasan penelitian kita. Iya, Pak. Entah karena waktu itu kita nggak mikirin itu, kan gitu kan. Mhm. Tahunnya jadi kelewat. Nah gitu. Kemudian sama dengan yang ini kan. Ada dua tuh kalau kamu tulis keterbatasan kan. Iya, Bapak. Jadi keterbatasan keduanya apa? Keterbatasan penelitian tentang, waktu pelaksanaan di luar Hmm. Bukan di luarnya. heeh, di Bukan di luarnya. Artinya keterbatasannya itu waktu. waktunya kurang. Mhm. Sementara belum Mencapai target. gitu. Waktunya. Nah, Baik. yang berikutnya nih. Kalau nanti tidak terjadi atau tidak bisa dilakukan, Mhm. yang tadi, yang kamu bilang apa tadi? Sudah. Tambahan waktu, kamu Mhm. di kelas kan? Iya, Bapak. Hmm. Emang mau dipaksakan? Kemarin sih sebenarnya, guru sejarahnya bilang, masih butuh tindakan lagi nggak gitu.
ke saya. Ya, oke. Ya, ini omongan kita nih, misalnya. Mhm. Itu kan bagus berarti kabar dari guru itu kan, Iya, Pak. walaupun tetap dalam konteks catatan tadi kan, Iya, Bapak. pembatasan Tian. penelitian. Tapi tunjukkan kelebihan kamu, berarti walaupun sudah memiliki keterbatasan, kendala kan maksudnya kan, Mhm. tapi bisa tetap melakukan Penelitian. itu penelitian. Gitu. Nah, seandainya nih, ini saya ngomong nih seandainya, tadi kan seandainya kan ya, Mhm. seandainya tidak bisa dilakukan, ternyata masih bisa dilakukan, walaupun masih dalam rencana kan, Iya, Pak. kan kejadian belum, gitu kan. Mhm. Nah, kemudian sama juga dengan begini nih, udah dilakukan nih nanti Mhm. tambahan. Nah, hasilnya belum juga. Ya. Gimana dong? Nah, seperti itu, mau nggak mau akhirnya dalam konteks mengejar apa? Eee, waktu Waktu apa? waktu Sidang. sidang skripsi. Nah, terpaksa yang udah usahakan tapi tetap juga Belum mencapai cetak. target. Nah, jadi kenapa diberhentikan siklusnya? Ya, Karena, ada dua loh alasannya, teknis dua-duanya. Karena satu, pembelajarannya sendiri di sekolah udah tidak ada lah. tidak ada lagi Bahkan ini juga udah di luar. jam pelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah Mhm. kaitannya dengan sidang. Iya, Karena sudah terbatas waktu sidang, penutupan sidang. sidang gitu. Penutupan sidang. Baik, Nah, Pak. tetapi nih, kamu catat nih ya. Iya. Tetapi kamu harus memberikan alasan kenapa tetap tidak Sesuai target. target. Apa alasannya gitu. Mhm. Nanti itu jadi saran. Ngerti nggak? Paham, Bapak. Saran apa? Saran untuk penelitian selanjutnya. Nah gitu. Gitu. Sarannya ini loh, kamu tuh begini gitu. Karena kita udah tahu nih Mhm. sebabnya apa sampai tidak Tidak berhasil, tidak sesuai target. Nah, sebabnya ini. Jadi kamu Mhm. nanti menelitinya harus memperhatikan ini gitu Mhm. ya. Nah, yang berikut saya agak lupa dikit nih. Tadi kan ulang. Tadi ulang. Nah, Tadi yang pertama tentang, pembelajarannya sudah tidak ada atau di luar jam pelajaran, kemudian yang kedua karena sudah, dikejar waktu sidang atau sudah, masuk tenggat waktu sidang, tapi, jika misalkan penelitian itu tidak bisa dilakukan lagi, harus memberi alasan kenapa tidak, tercapai targetnya dan, alasan-alasan tersebut itu menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian kenapa juga diberhentikan? Walaupun tidak memenuhi target, tapi ada peningkatan. Baik, Ngerti nggak? paham Bapak. Apa tuh yang dimaksud itu? Eee, ada perbaikan antara siklus 1 ke siklus 2. Sampai dengan Eee, tadi katanya mau siklus ketiga. oh ya sampai dengan siklus ketiga. Nah, tadi itu kamu ngomong. Oh iya Bapak.
Kalau dia sampai terjadi siklus Iya. 3 itu kan, kalau nggak sampai ya itu alasannya. Iya, Pak. Alasan yang mendukungnya sebetulnya sudah terjadi Perbaikan atau peningkatan. peningkatan, jangan Oh iya, perbaikan. peningkatan. Nah, walaupun peningkatannya Tidak mencapai target. belum, jangan Oh, tidak. belum mencapai target. Gitu. Nah, sebetulnya ini kalau dilanjutkan bisa saja Tercapai. capai gitu. Karena apa? Karena trennya ada peningkatan. Ada peningkatan. Siklus 1 berapa emangnya? Siklus 1 ketuntasan belajar klaksikalnya 30% dengan rata-rata 57. Kemudian di siklus 2 ketuntasan belajar klaksikalnya meningkat 50% dengan rata-rata 52. Itu nurun karena tadi ada siswa yang tidak mengisi. Itu, Pak. Ya jangan begitu. Itu kan Iya, lupain aja yang iya. di situ kan mau Iya. dikerjain nanti. Iya, Pak. Harus ada peningkatan. Kalau nggak ada peningkatan itu namanya masalah baru. Iya, Pak. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Ya. Bisa, Bapak. Intinya, kamu itu sebetulnya sedang berusaha memenuhi apa yang dimau oleh Pak Sugeng. Mas Sugeng. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya tadi dari penjelasan sampai akhir ini, apakah kamu bisa nggak nih sidang? Jawabnya Bisa. bisa. Karena Karena ada alasan-alasan teknis dan ada alasan-alasan teknis dan alasan metodologis namanya. Ada alasan, kamu catat kan sekarang kan? Iya, Pak, catat. Ada alasan-alasan teknis dan alasan Metodologis. Apa alasan teknisnya? Waktu nih. Tadi kan udah kan? Iya, Pak. Alasan metodisnya apa coba? Alasan metodologis. Tadi kan udah dijelasin. Alasannya? Adanya terjadi peningkatan dari siklus 1 sampai siklus 7. 3. Tren. Oh iya, tren. Peningkatan. Sehingga bisa lanjutkan pada saran. Iya. Iya, Pak, paham. Mudah-mudahan yang berikutnya bisa mencapai target. Mungkin dalam siklus yang ke-1000, mungkin. Kamu tulis kayak yang tadi dari apa yang kita obrolin? Tulis, Bapak. Nah, nanti dikirim tulisannya. Baik, Pak. Kamu jangan datang tuh ngerubah apa namanya? Iya, Pak. Variabel. Untung saya lihat yang terakhir apa yang kamu kirim. Saya kan nggak memperhatikan perubahan variabel. Yang diperhatikan kan apa yang jadi konteks pertanyaan kan? Iya. Itu kalau yang judul udah emang berubah setelah sempro, Pak. Ada yang saran dari Pak Sugeng. Iya, tapi yang kamu kirim nih dari sekian banyak file ini, kan kamu ngirim file ada yang proposal gitu kan? Iya, Pak. Sebelumnya tuh tiba-tiba kamu kirimnya cuma bab 2, Oh bab iya, Pak. 3 gitu kan? Uji coba, ngapain saya perhatiin itu? Nggak perhatian saya jadinya. Iya, Pak. Paham, Bapak. Tiba-tiba
Apa nih? Saya kan nguji validitas gitu kan. Iya, Enggak, Bapak. udah dulu konfigurasi. Gara-gara apa tuh? Saya ngelihat tadi tuh. Saya lupa. Saya lihat yang terakhir. Iya, Pak. Biar nyambung masuk. Gara-gara ngomongin ini nih. Ngomongin apa namanya? Ya, intinya itulah pokoknya. Iya, Ya. Pak. Iya. Ada lagi, Bra? Sudah, Bapak, cukup. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, jadi nanti dikirim ya apa yang dibicarakan sekarang ya. Baik, Bapak. Detail loh dari apa-apa tadi yang saya sampaikan. Iya, Pak, siap. Jadi intinya sekarang ini sedang mengikuti maunya Pak Sugeng. Ya udah, gitu aja ya. Iya, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas arahannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.